menderita, kesel, itu terekam di tubuhmu. Gitu. Itu terekam di tubuhmu, tersimpan di tubuhmu, dia ada di tubuhmu menjadi lapisan endapan emosi yang menyala di bawah sadar dalam rupa endapan kesedihan, terekam menjadi memori, terekam menjadi data. Kayak gitu tuh si prosesnya. Nah, rekaman ini dia butuh untuk dialirkan, untuk mengalir. Karena sejatinya semua energi itu harus mengalir, Mas. Yeah. Dia nggak bisa ngendep. Yang mengendap inilah yang menjadi looping. Endapan ini dia harus terurai. Gimana cara ngurainya? Semua rasa ini dia menyala di bawah sadar, dia mengundang realita. 60 juta dulu ikut Zoom tanggal 13 Juni Quantum Jam 10 jadi langsung daftar umroh. Oh, Masya Allah. Langsung dia daftar umroh dan terima kasih banyak Teteh, ilmunya berkah barokah. Direspon dulu sih, biar direspon Ya, dulu. Ya. silakan. Masya Allah. Kalau aku lihat alumni-alumni yang sudah bercerita tentang manifestasi, sebetulnya gini Mas Hendra, apapun situasi kamu sekarang, segalanya sudah manifest. Manifest itu artinya apa? Terwujud atau mewujud. Jadi realita kita saat ini sebetulnya itu adalah pancaran dari frekuensi di dalam yang mewujud jadi realita. Ya. Nah, teman-teman yang cerita manifest mobil Gary, Force. hutang lunas, mobil Force itu kan harganya Wah, mahal. Yang kemarin sama lihat loh, Mas. berapa Aku Mas kemarin Hendra? lihat Mobil Force berapa? 2,6 ya, Ji ya? 2,6 itu second loh. 2,6. Second ya, Ji ya? Second itu. Yang tadi Kayaknya lihat kemarin? itu Yang terbaru yang itu second tuh. angkanya kalau di Indonesia ada sampai 4 miliar gitu Iya, deh iya, itu iya, mobil. iya. Makanya aku lumayan surprise juga itu ada alumni yang manifest mobil itu gitu. Mungkin kalau di Australia angkanya mungkin nggak seseru di Indonesia ya. Iya. Cuma gini, ini belajar dari Mbak Nuri Australia. Pada saat dia adalah peserta alumni private Mas Hendra. Pada saat pertama kali Mbak Nuri ini private, itu penuh dengan cerita keluhan, duka, sedih, kekecewaan. Kenapa kekecewaan? Dia bekerja di satu tempat, dia bangun tempat itu, lalu dia punya partner gitu ya, kayak Mas Hendra, Mas Rozi, Mas Habib. Tahu-taunya dua ini keluar, klien-klien diambil. Itu kisahnya dia. Otomatis kan dia nggak ada pemasukan, bangkrut, mengalami kerugian lah istilahnya. Titik itulah dia masuk kelas. Iya. Di Teh, titik kecewa, ya. apakah kelasnya hanya untuk ibu-ibu katanya? Oh enggak. Tapi mungkin image-nya gitu kemarin kali ya. kan ada yang manifest itu tuh jadi jenderal Oh iya. Bapak-bapak. Iya, teman-teman keren tuh. Itu dari cuman kita sesuatu nggak yang bisa tidak sebut nama mungkin. ya. Iya, dari Kita nggak sesuatu bisa yang sebut tidak nama mungkin ya. jadi mungkin. Itu bapak-bapak itu. Itu ex ajudannya Pak Presiden. Betul. teman-teman, ya. Sampai sekarang masih jadi orang kepercayaannya sih. Iya, sampai sekarang ya. Terakhir kemarin sempat ketemu sama aku juga, dia cerita Teh Feby, bahkan manifestasi tentang sadar nafas syukur ini ketika dipraktekkan, itu membuahkan saat ini aku nggak hanya megang 1 jabatan, tapi 4 jabatan sekaligus. Keren banget. Privat offline itu teman-teman. Itu privat Teman-teman offline jadi emang beda bisa privat online, bisa privat offline. Ya karena gimana pun juga ketemu langsung sama enggak beda lah ya. Beda. Ya, jadi kalau aku lihat pola manifestasinya, Mas, yang tadi itu ya sekitar ada 4 orang, yang 4 orang ini udah rubah identitas, Mas. Udah nggak di diri kekurangan dan Banyak penderitaan, lah. Mas. Kalau yang apa tuh namanya, yang cowok tuh banyak juga kok. Tapi mungkin cowok kan Oh, Kalimantan tuh yang namanya Pak Suyanto tuh sekarang Pak udah Suta punya. Bali. Iya, Pak Suta Pak Bali. Suta Bali. Pak Kan Sura itu atau Suta tadi? Sura, ya. sorry, ya Sura. Kalau Pak yang Sura Kalimantan Bali. tuh Pak Suyanto yang punya 100 cabang Pegadaian Syariah atau apa. Ya, Banyak lah cowok. sampai dapat Cuman memang penghargaan. Foto yang paling banyak tuh cewek memang ibu-ibu. Ya kan beda rata-rata. kan. Iya. beda kan. Karena kaum ibu. Iya sih. Kadang cowok sih. itu data dari awalnya kan suka gini, kalau dia nangis, kamu jangan nangis gitu kan. Kamu harus kuat, kamu harus Cowok, gagah gitu kan. Jadi dia sulit mengekspresikan diri dia dibandingkan perempuan. Tapi betul. ada kok. Kalau kita lihat alumni kayaknya mungkin sekitar 25% cowok ya, Betul, Mas ya. betul, Kurang betul, lebih ya. betul. Memang dominan cewek. Memang Tapi dominan 25% cewek sih. itu cowok dominannya. Nah,
di kesempatan saat ini aku juga mau cerita, kemarin ada peserta private online Mas Hendra. Itu ceritanya seru. Pada saat dia private, dia cuma cerita gini, Teh Feby, aku tuh udah menderita sepertinya udah puluhan tahun pola loopingan, Mas. Jadi dia mempelajari pola loopingan dia terjadi di bosnya dia yang ini, dia merasa tertekan, tertindas, merasa nggak berdaya, itu yang dia rasakan. Di bos dia yang pertama, ini 2 tahun. Rasa ini terus ada di dalam rasa dia. Terjadi lagi, pindah bos nih, bosnya pindah, di bos kedua itu 4 tahun. Dia ngalamin itu. Dia cuma bilang, terjadi lagi sekarang Teh Feby sama situasi yang lain. 8 tahun aku mengalami penderitaan. Jadi Teh Feby ternyata pola loopingan itu dia multiplex katanya gitu. Dari istilahnya kalau kadar pedas 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8. Yang dia tanyakan sama aku adalah waktu kelas, bagaimana aku membebaskan diriku dari ini karena aku udah nyaris putus asa pengen bunuh diri. Nekat banget ya sudah. Udah. Ya, aku bisa merasakan sih ya perasaan teman-teman ini. Ini teman-teman yang live TikTok ada yang ngalamin kayak gini nggak? Looping. Atau dikhianati. Aku. Oke. Sampai ada satu titik. Di titik teh. bingung dan di titik gini nih Mas Rozi, di titik ini bagaimana ujungnya ya ntar? Ini selesainya cerita sedih ini gimana sih nih nyelesainnya? Sampai kayak bingung, nggak tahu harus gimana ngeberesinnya tuh blank. Akhirnya mulai cari-cari channel, ketemulah Ngaji Rasul. Hampir kebanyakan gitu sih. Iya. Ketika putus asa teman-teman, nah teman-teman yang mungkin masih ada di titik ini, jangan khawatir ya. Di titik kamu menyadari ada masalah ini, di titik sekarang itu solusinya ada kok. Solusinya ada. Nah, belajar dari teman yang tadi, kisah dia, yang dia rasakan kan di 2026 ya, Mas Rozi. Aku tanya, jadi aku cuma butuh rasanya Mas Hendra. Aku nggak butuh cerita, kisah apa, itu aku nggak butuh. Jadi kita bukan ngegosip, bukan. Kalau cerita detail kan jadinya ngegosipin orang kan, istilahnya bener kan, jadi gibah kan, masalahnya bulan puasa. Aku sebetulnya cuma butuh rasanya. Aku cuma bilang gini, rasa apa yang kamu rasain? 1, resah. Apalagi tertekan. Apalagi takut. Apalagi cemas. Apalagi bingung. Apalagi sedih. Aku cuma mau tahu rasanya. Rasa yang paling dominan mana? Tertekan, kata dia. Tertekan, nggak berdaya, rasa menderita. Itu tuh kuncinya. Itu kan rasa yang masih kerasa di 2026. Dia cuma lagi penasaran, Teh Feby ini problem solving-nya jadi gimana sih? Ini memutus mata rantai kesedihan ini jadi gimana? Gini Mas, teman-teman tahu nggak bahwa setiap hari tubuh kita memancarkan frekuensi. Ya. Ketika yang kita pancarkan adalah rasa tertekan, yang kita pancarkan rasa kecewa, khawatir, pancaran ini di dunia kasat mata yang nggak kelihatan, dia kayak membentuk bubble-bubble kayak balon-balon udara gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita dan tubuh yang menciptakan kita, sang energi tanpa batas, naturalnya dia terhubung nih Mas. Naturalnya terhubung, naturalnya nggak ada halangan. Oke? Pada saat kita makin besar, kan makin banyak lapisan endapan emosi yang kita rasain tuh. Benar. Berupa tarikan napas yang gini. Itu bikin bubble Mas. Iya. Tarikan napas doang nih yang gini. Kita dimarahin sama orang tua kita, terus kita mendem, mama kayak gitu, terus kita nggak bisa ngomong pada saat kecil. Nah, tarikan napas yang menderita, kesel, itu terekam di tubuhmu. Gitu. Itu terekam di tubuhmu, tersimpan di tubuhmu. Dia ada di tubuhmu menjadi lapisan endapan emosi yang menyala di bawah sadar dalam rupa endapan kesedihan, terekam menjadi memori, terekam menjadi data. Kayak gitu tuh si prosesnya. Nah, rekaman ini
dia butuh untuk dialirkan, untuk mengalir. Karena sejatinya semua energi itu harus mengalir, Mas. Iya. Dia nggak bisa ngendep. Yang mengendap inilah yang menjadi looping. Endapan ini dia harus terurai. Gimana cara ngurainya? Semua rasa ini dia menyala di bawah sadar, dia mengundang realita. Mengundang orang-orang, kan tubuh kita ini kan kayak magnet, rasa tuh. Mengundang orang-orang, mengundang realita, datanglah orang-orang realita dihantarkan oleh semesta untuk memvalidasi rasa ini, rasa tertekan ini. Berupa apa? Bentuknya berupa tukang pos. Sang utusan, sang pembawa pesan. Berupa bosnya dia, menekan dia. Seakan-akan semesta dengan cara kerjanya kayak pengen ngomong gini, inget-inget dong rasa ini tuh ada yang belum selesai di tubuh kamu, ayo urai, ayo ikhlaskan, akui rasa itu ada. Jadi solusinya tuh simple banget, Mas. Ambil rasa yang sekarang, rasa yang ini pernah ada nggak di masa kecil akarnya, lalu duduk sama rasa itu, akui dia ada, izinkan terbuka menerima, lalu ketika ada rasa sedih dan rasa tertekan, ini mau dipegangin terus atau mau dilepas gitu doang. Aku mau ikhlasin, aku mau larutkan ke cinta tanpa batas. Ketika dilepaskan, Mas Hendra, testimoni dari yang kelas online itu, ketika dikaji dalam, ternyata dulunya dia pernah dibully, Mas. Oke. Kamu, maaf ya, kamu kekurangan, miskin misalnya gitu. Kamu nggak pinter, kamu gini. Cerita bullying pada saat dia SD ternyata itu yang mengundang realita. Dia masuk ke sebuah perguruan tinggi. Kan kalau dulu tuh di perguruan tinggi kita ada ospek ya, Mas? Ospek. Iya. Ada ya? Ada. Aku ngalamin juga tuh dulu ospek. Kalau ospek kan ngeselin banget tuh kadang-kadang senior, Iya. bener nggak? Iya, banget. Bullying banget kan? Lo pernah ospek ya? Oh, ini bukan ospek lagi ini. Oh. Menwa dia. Lo galak lah sama anak-anaknya nih. Nah, itu loopingan terjadi lagi tuh, Mas, pada saat dia kuliah. Dia ngerasa ditekan. Nah, rasa tertekan ini dia punya kemarahan yang intensitas rasanya dalam. Inilah looping, jadi atasan dia yang pertama 2 tahun, atasan kedua 4 tahun, atasan berikutnya sekian tahun, sampai di realitas sekarang dia juga mengalami rasa ini nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya Dewa Penolong channel Ngaji Roso hadir dalam kehidupan dia. Ngospek. Nah, jadi buat teman-teman yang masih merasakan penderitaan, kurang lebih alurnya begitu, Mas. Iya. Tapi anu loh sih, apa tuh namanya? Dulu tuh kita udah punya ibaratnya kita kan semuanya masih bergantung sama orang tua. Iya, gitu. iya. Tapi aku waktu itu udah bisa. Udah fight, aku juga punya distro waktu itu kan. Iya, aku udah bisa cari uang sendiri sih. Terus? Waktu di resimen mahasiswa kan dapat beasiswa. Bener. Tapi gara-gara idealisme tergadekan, ya udahlah. Dibatalkan ya? Aku nggak dapat beasiswa, nggak Tarik lagi kan? Iya, aku punya independensi sebagai mahasiswa gitu ya, bisa demo rektorat dan lain sebagainya gitu. Itu kan sebuah apa ya? Momen yang luar iya. biasa bagi justru story punya kita. bergaining kan, punya bergaining kan, makin berani melawan. Akhirnya gitu. jadi kita yang kita saat ini gitu loh, Mas. Kalau nggak gitu kita mungkin nggak jadi kita yang Nggak saat ini. tumbuh Loh. jadi yang sekarang ya? Ini kita bisa ini nggak, Mas? Kita bisa bacakan lagi nggak? Bisa dong. Boleh Ini di banyak sela-sela yang itu masuk. aja ya. Bentar ya. Ini dari Rijal. Mas Rijal, Assalamualaikum TVB, atas izin Allah. Praktekkan ilmu dari TVB, alhamdulillah hutang lunas. Masya Allah, tuh Rizal namanya cowok. Bisa. Utang Sebagian lunas sebagian dan Oke. mobil udah dapat. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah kedepannya bisa ketemu langsung sama TVB. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan. Iya. Ada lagi Teh? Iya. Ini dari siapa ya? Bentar. Assalamualaikum Mas Indra TVB. Mas mohon izin ya. Setelah beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan testimoni terkait tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup saya. Saya setelah menerapkan ilmu yang diajarkan oleh TVB, maka hari ini saya mau kasih sedikit testimoni lagi, Mas. Ya. Ilmu TVB itu subhanallah daging banget dan mudah untuk dipahami. Lalu ketika kita
konsisten melakukannya, perubahan dalam hidup itu perlahan tapi pasti mulai terjadi gitu loh Teh. Alhamdulillah income saya sekarang nggak kurang dari 10 juta. Masya Allah. Malah bisa lebih dari itu. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali bisa menemukan channel Ngaji Roso Ya. dan bisa mengenal Teh Feby juga di sini yang akhirnya merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi. Saya mau share sedikit tentang keajaiban dan rezeki yang nggak pernah putus dalam hidup saya sekarang Mas. Bikin ria ria ya? Nggak ria, ini kan cerita ya. Sharing aja, sharing. Mas, tapi sekedar ingin menunjukkan se-powerful apa sih ilmu yang diajarkan oleh Teh Feby